Halo semua. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen. Senang sekali saya bisa hadir untuk menemani kalian belajar bersama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam teologi Kristen, yaitu Allah Tritunggal sebagai dasar teologi Kristen. Mari kita ikuti dengan hati dan pikiran terbuka, karena ini adalah inti dari iman kita. Pertama-tama, kita akan membahas konsep Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tritunggal berarti satu Allah dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan tiga Allah, melainkan satu Allah yang Esa. Dasar Alkitab. Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 1-14, firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. 2 Korintus 13 ayat 13, berkat kasih karunia Yesus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Peran masing-masing pribadi. Allah Bapa Pencipta, pemelihara hidup. Allah Anak, Yesus Kristus Juru Selamat, penebus dosa. Allah Roh Kudus penolong, penghibur, dan penyerta orang percaya. Mereka berbeda dalam peran, namun satu dalam esensi. Inilah misteri Tritunggal yang kita imani. Pertanyaan pertama. Mengapa penting memahami Allah sebagai satu, tetapi hadir dalam tiga pribadi? Silahkan jawab melalui kolom komentar. Kedua, kita melihat bagaimana Allah Tritunggal hadir dalam sejarah keselamatan. Dalam perjanjian lama Allah Bapa sebagai pencipta, penyelamat Israel dari Mesir, pemberi hukum Taurat. Dalam perjanjian baru Allah Anak, Yesus Kristus, datang sebagai penggenapan janji keselamatan. Ia mati di kayu salib dan bangkit, menebus dosa manusia. Dalam era gereja Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Ia terus memimpin, menghibur, dan menguduskan gereja hingga saat ini. Jadi, karya keselamatan itu adalah karya Allah Tritunggal yang nyata sejak awal hingga akhir sejarah manusia. Pertanyaan kedua. Bagaimana kita bisa melihat karya Allah Tritunggal dalam perjalanan hidup kita sehari-hari? Silahkan jawab melalui kolom komentar. Selanjutnya, mari kita lihat implikasi Tritunggal bagi relasi manusia. Tritunggal adalah komunitas kasih yang sempurna. Yesus berdoa dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Artinya, relasi kita dengan Allah dan sesama harus mencerminkan kasih, kesatuan, dan kerjasama. Contoh aplikasi dalam kehidupan mahasiswa. Hidup rukun dalam komunitas kampus. Menghargai keberagaman dengan kasih. Meneladani kasih Allah Tritunggal dalam pergaulan dan pelayanan. Jadi, iman Tritunggal bukan sekadar doktrin, tetapi teladan praktis bagi kehidupan kita. Pertanyaan ketiga. Bagaimana kamu bisa mencerminkan kasih Tritunggal dalam hubungan dengan teman-teman kampusmu? Silahkan jawab melalui kolom komentar. Topik terakhir, kita akan membahas tantangan pemahaman Tritunggal di masyarakat plural. Ada beberapa kesalahpahaman umum. Ada yang menuduh orang Kristen menyembah tiga Allah, politeisme. Dalam dialog antaragama, konsep ini sering sulit dipahami. Dalam dunia akademis, relativisme dan sekularisme mempertanyakan rasionalitas Tritunggal. Bagaimana respon iman Kristen? Tetap berpegang pada kebenaran Alkitab. Menghargai perbedaan pandangan. Menunjukkan kasih Kristus sebagai kesaksian nyata. Kesaksian hidup sering lebih kuat daripada sekadar penjelasan teologis. Pertanyaan keempat. Jika ada teman non-Kristen bertanya, apakah orang Kristen menyembah tiga Allah? Bagaimana kamu akan menjelaskan dengan sederhana? Silahkan jawab melalui kolom komentar. Mahasiswa sering bertanya, bagaimana memahami Tritunggal? Ada banyak ilustrasi, meski tak ada yang sempurna. Salah satu yang sederhana adalah air. Air bisa hadir dalam tiga bentuk, cair, es, dan uap. Bentuknya berbeda, tetapi esensinya tetap sama, yaitu hau. Demikian juga dengan Allah Tritunggal, tiga pribadi, namun satu hakikat Allah yang sama. Tetapi perlu diingat, Tritunggal bukan konsep matematika atau kimia, melainkan misteri iman yang hanya bisa dipahami dalam terang penyataan Allah. Untuk menutup pembelajaran, mari kita diskusikan pertanyaan ini.
1. Bagaimana konsep Allah Tritunggal memengaruhi pemahamanmu tentang iman Kristen? 2. Dalam kehidupan nyata, bagian mana yang paling sulit kamu terapkan dari teladan Tritunggal? 3. Apa cara sederhana untuk menjelaskan Tritunggal kepada teman non-Kristen tanpa menimbulkan kesalahpahaman? Nah sahabat-sahabat mahasiswa, itulah pembahasan kita tentang Allah Tritunggal sebagai dasar teologi Kristen. Ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, hadir dalam kasih Bapa, karya keselamatan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus setiap hari. Tetaplah belajar, beriman, dan hidup sesuai kebenaran firman Allah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Semangat terus belajar, dan jadilah terang serta garam dimanapun kalian berada. Tuhan memberkati.